Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mitra Tani. Dan di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan beliau Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Dan silahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya, bisa menghubungi kami di nomor telepon 02716793.000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Baik Pak Har, kita berikan kesempatan pertama untuk penanya via telepon terlebih dahulu. Dan kita terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana ini? Nama saya Pak Gunawan dari Gumelar, Banyumas, Pak Har. Silahkan Bapak pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Pak Har. Waalaikumsalam Pak Gunawan. Assalamualaikum Pak Har. Saya mau tanya ini ya Pak Har, masalah saya mau menanam pohon durian. Ini udah 4 tahun kok belum berbuah, tuh bagaimana supaya cepat buah ya Pak Har? Ya, sudah Pak. Ya, begitu aja Pak Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Har. Ya, Pak Gunawan yang ada di Banyumas tentang bagaimana pohon durian sudah 4 tahun belum menghasilkan. Iya. Bunga duren, bunga duren, tanaman duren itu akan cepat menghasilkan, tentunya ada pemeliharaan dari awal. Itu dari bagaimana kita menanam, bagaimana kita memupuk, bagaimana kita nanti pemeliharaan dalam waktu dari awal sampai ke 4 tahun itu. Memang untuk rata-rata si buah tanaman duren itu akan berbuah dimulai 5 tahun Pak. Itu rata-rata di situ. Namun yang sebetulnya yang genjah itu bisa kita buat tanaman duren itu 3 tahun bisa berbuah. Bagaimana caranya? Tentunya di situ bagaimana kita memberikan nutrisi yang ada di situ agar duren itu bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan. Kalau ini sudah 4 tahun dan ini pengen dibuahkan, tentunya harus dikasih booster. Kalau booster di sana itu banyak di toko-toko pertanian juga ada, kita masukkan kurang lebih untuk satu tanaman dalam waktu tanaman umur 4 tahun itu bisa kita kasih kurang lebih itu 250 gram yang nanti booster ini kita masukkan di dalam air. Dalam air itu kurang lebih 10 liter kita aduk sampai homogen, kita masukkan di dalam tanah itu dengan cara nanti kita siram di sana Pak, kita siram di sana, nanti kita lubangi dari diameter pohon duren kurang lebih 25 cm, kita lubangi memutar kurang lebih dengan kedalaman 30 cm. Nah terus setelah itu, setelah sudah booster kita kita jadi adonan atau sudah kita masukkan dalam air itu nanti baru kita siramkan di situ, kemudian kita tutup. Nah nanti selang waktu kurang lebih 3-4 bulan itu nanti duren sudah akan mulai berbunga dan akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Booster itu apa toh? Wah, saya kira booster hanya untuk ya, yang untuk baru TV aja. Yang lain ternyata booster ini untuk tanaman. Nah, booster ini berupa nutrisi. Nutrisi kandungannya di situ banyak terkandung di fosfat dan KNO3 ataupun K Pak. Jadi di situ memang kita genjot di nutrisi yang ada di sana sehingga tanaman duren nanti akan bisa menghasilkan hasil. Setelah itu nanti dari nutrisi ini masih bisa kita streskan tanaman itu. Bagaimana cara menstreskan? Dengan cara nanti kita
kurangi daripada daun-daunnya dan ranting-rantingnya, juga bisa nanti kita lukai sebagian tanaman yang ada di sana, sehingga tanaman ini stres. Kalau stres ini, kalau orang harus diobatkan, tapi kalau tanaman stres ini akan menghasilkan pembuahan yang ada di sana. Jadi seperti itu Pak Gun, untuk segera mencoba aja, biar nanti tanaman-tanaman duren yang ada di lahan Pak Gun nanti bisa menghasilkan hasil yang diinginkan oleh Pak Gunawan. Seperti itu. Demikian untuk Pak Gunawan di Banyumas, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dan terkait dengan booster ini Pak, ada semacam apa ya, orang-orang di luar sana itu bilang kalau setelah di booster itu mempercepat untuk tanaman itu mati. Yang seperti itu bagaimana? Karena awal tumbuhnya banyak, bunganya banyak. Tapi setelah itu bagaimana Pak? Apakah memiliki memang dampak yang seperti itu? Booster kalau mungkin dengan penyuntikan yang secara berlebihan, dosis secara berlebihan, itu pasti akan mati. Karena apa? Booster kalau kebanyakan di situ, terus pengairan kurang, maka ini akan menyebabkan panas. Akan menyebabkan panas, sehingga tanaman yang seharusnya ini akan berbuah malah akan menjadi lanas ataupun mati. Namun sepengetahuan saya, selama saya kasih booster pada tanaman-tanaman, terutama di tanaman klengkeng, tanaman mangga, tanaman apokat, dan juga di tanaman duren, itu tidak ada masalah, asal benar untuk cara menggunakannya. Berarti barangkali yang merasakan tanaman yang mati itu prosesnya ada yang salah, gitu ya Pak? Salah. Berarti harus ada syarat dan ketentuannya ini pemirsa terkait penggunaan booster ini. Kita lanjutkan Pak Har, membacakan pertanyaan di pesan WhatsApp. Yang pertama ini dari Pak Sanusi di Banyumas juga, barangkali tetangganya Pak Gunawan ini. Pertanyaannya begini, ada 2 pohon mangga harum manis yang sekarang pohonnya dipenuhi dengan benalu. Jadi rantingnya banyak yang kering, buahnya keluarnya sedikit. Pertanyaannya, apakah bisa diselamatkan ini Pak Har? Mohon tanggapannya. Terima kasih Pak Sanusi yang ada di Banyumas. Tanaman mangga harum manis, di situ terdapat benalu. Yang namanya benalu adalah tanaman pengganggu yang menempel pada tanaman apapun. Kalau ini, dalam hal ini adalah menempel pada tanaman mangga. Nah, setelah ini benalu ada di situ, ternyata bunganya sedikit, sehingga hasil buahnya itu juga sedikit. Tentu saja pasti seperti itu. Karena apa? Nutrisi yang masuk di tanaman mangga harum manis itu akan terserap oleh tanaman benalu, karena sistem benalu adalah tanaman pengganggu. Lah, untuk mengembalikan lagi agar tanaman mangga harum manis itu bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan, benalu itu kita ambil sampai bersih, sehingga tanaman benalu itu tidak ada di tanaman mangga harum manis tersebut. Malah sebetulnya kalau ada benalunya itu diambil dan kita manfaatkan sebagai teh Pak. Sebagai teh. Bagaimana untuk membuat teh dari benalu? Dari benalu itu kita bersihkan, kita keringkan sampai kadar airnya 0, kurang lebih kalau ada sinar matahari kita kering anginkan di 3-4 hari, kemudian kita tempatkan di tempat yang sejuk. Ini bisa membuat kalau kita punya darah tinggi, kita punya kanker hati, itu bisa teratasi dengan benalu ini. Jadi jadi agar tanaman mangga tidak kena benalu, benalunya diambil. Kalau benalunya sudah diambil, nanti tanaman mangga harum manis ini akan
lancar kembali sehingga bunganya akan banyak, nanti buahnya juga banyak sehingga akan menghasilkan hasil yang kita inginkan, dan benalunya diambil kita manfaatkan untuk pengobatan, kita buat teh, nanti dari teh itu kita minum sehari 2 kali sampai 3 kali akan menekan darah tinggi dan juga kanker hati. Baik, demikian untuk Pak Sanusi. Selain dengan benalu tadi dibuang, ternyata juga bisa dimanfaatkan. Ya, Pak Hari. Baik, ini hari ini kita kan membahas terkait dengan telang. Ini banyak pertanyaan dari para pemirsa terkait dengan bagaimana Pak kita membelinya, di mana kita membeli bibitnya itu, Pak. Bagaimana Pak? Untuk telang ini banyak sekali terutama di toko-toko pertanian, dan juga toko-toko tanaman hias dan tanaman musiman atau tahunan di situ itu sudah banyak sekali. Kalau nanti Bapak itu masih sulit, nanti bisa koordinasi sama saya, nanti di rumah juga banyak, baik itu bijinya maupun di tanamannya. Iya, baik. Silahkan nanti para pemirsa cari di toko pertanian di sekitar Anda, barangkali kalau tidak ada bisa kontak-kontak dengan Pak Har atau dengan kita, insya Allah nanti bisa diarahkan gitu ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di SMS ini Pak Har. Yang pertanyaannya pertama dari Pak Paijo di Purworejo. Pertanyaannya, saya menanam pohon pisang Ambon subur sekali, pas hampir buah daunnya pada kuning-kuning, akhirnya mati. Bagaimana yang demikian ini Pak Har? Ya, terima kasih Pak Paijo dari Purworejo. Purworejo ini adalah sumber pisang. Di sana ada pisang warangan, pisang Ambon kuning, ada Cavendish juga ditanam di sana, ada kepok juga. Saya tahu memang sana sebagai sentral pisang untuk Purworejo ini, dan nanti mungkin Jawa Tengah akan menengok ke Purworejo juga untuk tanaman pisang. Sudah tidak sudah itu merupakan sering terjadi kalau pisang sudah mau mulanya bagus, ketika sudah montong ada jantung pisangnya, tahu-tahu nanti daunnya itu kuning. Nah, ini adalah karena adanya jamur ataupun kena virus yang namanya virus fusarium. Virus fusarium ataupun layu fusarium ini disebabkan karena satu, itu tanahnya belum kondensif. Kenapa? Ini adalah tanamannya yang pertama di situ banyak genangan air, di yang kedua memang pH-nya ini rendah. Lah, bagaimana cara mengatasi untuk layu fusarium ini? Kalau itu sudah terserang, karena layu fusarium ini akan menjangkit satu rumpun yang ada di situ, maka yang pertama kalau itu sudah kena, ini harus ditebang. Setelah disebang, kita singkirkan di jauh. Setelah jauh nanti sudah kering itu kita bakar. Itu yang pertama. Yang kedua, tanahnya harus diaduk, Pak. Tanah diaduk kurang lebih 30 cm. 30 cm dari satu dapur ataupun satu rumpun. Di situ kita ambil semua. Setelah itu nanti tanah itu kita kasih fungisida ataupun trichoderma yang ada di sana, nanti kita masukkan di situ agar nanti jamur fusarium ataupun jamur yang menyebabkan layu fusarium itu akan tertekan. Lah terus setelah itu, karena ini secara kimia itu pH-nya juga kurang, agar nanti mikroorganisme yang ada di dalam ataupun di tanah yang itu sebagai untuk menopang ataupun untuk menanam pisang, maka nanti akan kita kasih kurang lebih untuk 1 meter persegi, 1 meter diameter 1 meter persegi dengan kedalaman kurang lebih 50 cm, itu kita kasih dolomit ataupun kapur kurang lebih setengah kilo sampai 1 kilo. Setelah itu nanti kita
kembalikan lagi tanah itu baru nanti 6 bulan. 6 bulan itu baru kita bisa tanami lagi agar nanti aman daripada layu fusarium itu. Nah, itu harus kita betul-betul jeli. Ketika itu sudah ada, langsung itu nanti jangan sungkan-sungkan, kita tebang, kita bersihkan, kemudian kita singkirkan yang jauh, kemudian kita bakar agar fusarium ataupun layu fusarium yang tanda-tandanya sudah montong terus daunnya menguning itu nanti tidak ada lagi. Seperti itu, Bapak. Baik, memang terkait dengan penyakit layu fusarium itu tidak bisa ditangani secara semisal diobati itu ya, Pak Har? Ya, untuk selama ini kalau sudah itu terjangkit itu tidak bisa kita obati, hanya kita bisa antisipasi bagaimana layu fusarium itu tidak menyerang tanaman pisang, terutama tanaman pisang Ambon. Oke, berarti istilahnya berkorban satu untuk keselamatan yang lain gitu ya, Pak? Betul, jadi berkorban memang kalau satu dapur ini sudah kena satu, ya jangan yang dimatikan ini nanti akan bisa menyebar ke yang lain. Maka dari itu satu ini kena, satu dapur harus dihabiskan. Lah terus kalau sudah dihabiskan, bagaimana tanah ini kita perbaiki agar nanti kalau kita menanam tanaman pisang itu nanti tidak akan kena lagi. Dan jangan coba-coba nanti di sana kena layu fusarium terus kita tanam di lain tempat, itu nanti sudah akan terjangkit lagi. Dari satu ini anaknya bisa juga terjangkit seperti itu. Oke, berarti semacam penyakit genetik ya Pak ya, karena sudah terkena layu fusarium itu tadi. Ya, betul seperti itu. Semoga menjawab untuk Bapak Ijo di Purworejo. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Dahlan, ini di Salatiga, Pak Har. Beliau memiliki pohon durian, sudah panen pertama, kedua, dan ketiga baik. Setelah panen di tahun keempat, durian tidak bisa matang, lining duriannya dalu. Mohon penjelasannya Pak Har. Ya, terima kasih Pak. Ini Pak Dahlan. Pak Dahlan. Ya, kebanyakan kita itu tidak memperhatikan tanaman. Ketika tanaman itu sudah menghasilkan, itu sudah lupa. 1 kali bagus, 2 kali tambah bagus, 3 kali berkurang, 4 kali tidak berhasil walaupun itu ada tanamannya. Sudah saya katakan, untuk tanaman durian, untuk kesananya perlu pemeliharaan yang memang khusus. Bagaimana cara memelihara itu? Ya harus dikasih nutrisi. Nutrisinya apa? Ya makanan yang diperlukan oleh tanaman itu. Apa saja? Ya pemupukan yang terdiri dari NPK. Kalau di sini, kalau yang keempat kok ternyata tanaman durian itu hasilnya tidak maksimal, bahkan tidak seperti yang kita inginkan. Berarti satu, karena adanya lingkungan ataupun cuaca yang tidak bersahabat dengan kita. Yang kedua, karena kurang nutrisi, sehingga kita harus memasukkan nutrisi durian yang ada di situ. Lah bagaimana caranya? Ya tadi untuk panenan keempat coba ditambah booster lagi. Booster lagi itu berupa pupuk yang memang dikhususkan untuk durian agar durian ini senantiasa akan terus subur dan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Baik, demikian untuk Pak Dahlan di Salatiga, semoga bisa dipahami. Ini kasusnya berbeda dengan yang satunya tadi ya Pak. Ini berbuah mati, yang satunya malah belum berbuah. Ya, semoga nanti bisa sharing pengalaman, dan tadi sudah banyak ilmu yang diberikan oleh Pak Har, dan tidak terasa juga ini Pak Har kita sudah berada di akhir perjumpaan. Terima kasih untuk nasihatnya di dunia pertanian hari ini. Semoga Pak Har nanti bisa senantiasa sehat dan membersamai kita dalam program Mitra Tani. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Serta jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan untuk bentuk ikhtiar kita di masa pandemi COVID-19. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.